Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen yang mengampu mata kuliah ini, Bu Novarita SCAP MCAP, yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Saya Indah dengan NIM 2214401088 yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus menjelaskan materi dalam presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang teori model keperawatan menurut Ida Jens Orlando. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 2. Yang pertama, Indah, saya sendiri. Yang kedua, Reva Rizky Nazirah. Yang ketiga, Denada Erwinza. Yang keempat, Vanessa Bakliana. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama. Yang pertama, biografi Ida Jens Orlando. Tokoh keperawatan Rufaidah Al-Alsamiyah, perawat muslim pertama di dunia. Ida Jens Orlando lahir pada tanggal 12 Oktober 1926 di New Jersey. Tahun 1947, lulusan diploma Medical College di New York. Tahun 1951, memperoleh gelar BS pada perawat kesehatan publik di Universitas St. John's Brooklyn. Tahun 1954, memperoleh MA bidang konseling kesehatan mental pada Universitas Columbia, New York. Tahun 1958, Orlando meluncurkan buku pertamanya yang berjudul The Dynamic Nursing Patients Relationship Process and Principles of Professional Nursing Practice. Namun, buku ini dipublikasikan tahun 1961. Buku keduanya yang berjudul The Discipline and Teaching of Nursing Process and Evaluative Study. Materi yang kedua adalah konsep utama teori Ida Jens Orlando. Teori keperawatan Orlando menekankan ada hubungan timbal balik antara pasien dan perawat. Apa yang mereka katakan dan kerjakan akan saling mempengaruhi ketika perawat menggunakan proses ini untuk mengkomunikasikan reaksinya dalam merawat pasien. Orlando menyebutkan sebagai nursing process disiplin. Teori Orlando mendeskripsikan model keperawatannya sebagai pengembangan dari 5 faktor konsep yang berhubungan, yaitu fungsi dari keperawatan yang profesional. Yang kedua, tingkah laku yang ditunjukkan oleh pasien selama proses keperawatan. Yang ketiga, respon langsung atau respon internal atau dalam yang diberikan oleh perawat. Yang keempat, disiplin dari proses keperawatan. Yang kelima, improvisasi dalam melakukan proses keperawatan. Materi yang ketiga, konsep utama dalam teori proses keperawatan. Yang pertama, tanggung jawab perawat. Yang kedua, mengenai perilaku pasien. Yang ketiga, reaksi segera. Yang keempat, disiplin proses keperawatan. Yang kelima, improvisasi dalam proses keperawatan. Yang keempat, disiplin proses keperawatan dalam teori proses keperawatan Orlando. Yang pertama, perilaku pasien. Ida Jens Orlando menekankan pada prinsip-prinsip dengan diketahuinya perilaku pasien. Hal tersebut menunjukkan pasien membutuhkan suatu bantuan. Yang kedua, reaksi perawat. Reaksi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu perawat merasakan melalui indranya, perawat berpikir secara otomatis, adanya hal pemikiran sebagai suatu yang dirasakan. Yang ketiga, tindakan perawat. Ida Jens Orlando menyatakan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh perawat untuk kebaikan pasien merupakan suatu tindakan profesional perawatan. Yang keempat, fungsi profesional. Perawat harus menyadari bahwa aktivitas tersebut profesional jika aktivitas tersebut direncanakan untuk mencapai tujuan pemenuhan pasien. Kelima, paradigma teori Ida Jens Orlando terbagi menjadi 4. Yang pertama, perawat. Keperawatan adalah suatu profesi yang mempunyai fungsi autonomi yang didefinisikan sebagai fungsi profesional keperawatan. Fungsi profesional yaitu membantu mengenali dan menemukan kebutuhan pasien yang bersifat segera. Asumsi lain Orlando adalah bahwa perawat harus menurunkan ketidaknyamanan baik fisik maupun mental pasien serta tidak boleh menyebabkan pasien stres. Yang kedua, manusia. Manusia bertindak atau berperilaku secara verbal dan non-verbal. Kadang-kadang dalam situasi tertentu manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan bantuan dan akan mengalami distres jika mereka tidak dapat memenuhinya. Hal ini dijadikan dasar pernyataan bahwa perawat profesional harus berhubungan dengan seseorang
dapat menemukan sendiri kebutuhan mereka untuk dibantu. Dia juga menyatakan bahwa masing-masing pasien unik dan perawat profesional dapat mengenali perilaku yang sama pada pasien yang berbeda, di mana tiap pasien memberikan tanda perbedaan kebutuhannya. Yang ketiga, sehat. Orlando tidak mendefinisikan tentang sehat, tetapi berasumsi bahwa bebas dari ketidaknyamanan fisik dan mental dan merasa adekuat dan sejahtera berkontribusi terhadap sehat. Perasaan adekuat dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya berkontribusi terhadap sehat. Yang keempat, lingkungan. Orlando juga tidak mendefinisikan lingkungan. Dia berasumsi bahwa lingkungan merupakan situasi keperawatan yang terjadi ketika perawat dan pasien berinteraksi, dan antara perawat pasien mempersepsikan, berpikir, merasakan, dan bertindak dalam situasi yang bersifat segera. Yang keenam, asumsi pokok teori Orlando. Yang pertama, asumsi mengenai keperawatan. Yang kedua, asumsi mengenai pasien. Yang ketiga, asumsi mengenai perawat. Yang keempat, asumsi mengenai situasi yang terjadi antara pasien dan perawat. Yang ketujuh, kriteria mengenai proses keperawatan menurut Ida Jens Orlando. Memberikan konsep hubungan yang digambarkan secara sistematik mengenai bidang keperawatan. Mengspesifikasikan hubungan antara konsep keperawatan, menjelaskan apa yang terjadi selama proses keperawatan dan mengapa hal itu terjadi. Mendeskripsikan bagaimana fenomena keperawatan dapat dikontrol. Menjelaskan bagaimana mengontrol guna memprediksi hasil proses keperawatan. Kedelapan, tujuan teori Orlando. Teori Ida Jens Orlando bertujuan untuk memberikan kontribusi pada perhatian tentang hubungan perawat dan pasien, peran dan identitas profesional perawat, dan mengembangkan pengetahuan yang berbeda dengan keperawatan. 9. Penggunaan data. Teori Ida Jens Orlando menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data yang diperoleh atau metodologi riset lapangan dalam mengumpulkan data penelitiannya dan mengembangkan teorinya berdasarkan keadaan nyata antara hubungan perawat dan pasien. Teori Ida Jens Orlando mengidentifikasi reaksi langsung seorang perawat sebagai berikut. Yang pertama, persepsi simulasi fisik setiap orang berdasarkan hasil dari panca inderanya. Yang kedua, pemikiran spontan mengenai persepsi dari pemikiran individu. Yang ketiga, stimulasi perasaan dari hasil pemikiran yang menggerakkan individu dari hasil persepsi, pemikiran, dan perasaan. 10. Penerapan teori Ida Jens Orlando dalam dunia kesehatan. A. Teori Orlando telah berhasil digunakan di rumah sakit umum dan jiwa. B. Teori Orlando juga diterapkan di praktek keperawatan milik pribadi. C. Teori Orlando merupakan kerangka konseptual yang dapat dikembangkan dan dipraktikkan secara langsung. D. Beberapa peneliti yang mengembangkan teori, Drachuk dan Breu pada tanggal 1978, di Baudot, Reidy 1997, Simiding 1998, Sifor 1997, Ronterey 1992. E. Teori Orlando mengembangkan riset diantaranya Beur and Brecht 2002 yang mengembangkan pada proses perawatan dalam aspek penyakit bipolar. Sekian presentasi pada kelompok 2 kali ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.